Hai semuanya, pernah nggak sih kalian ngerasa bersalah banget cuma gara-gara makan mie instan tengah malam? Atau kalian pernah nggak ngerasa kayak, aduh ini makananku kurang sehat deh. Terus kalian jadi nyalahin diri sendiri, terus overthinking, kayak seolah-olah satu gigitan itu bakal ngerusak semuanya. Kalau iya, kalian perlu dengerin obrolan kita kali ini. Karena saya mau ngajak kalian ngobrol soal sesuatu yang terdengar sehat, tapi kalau dibawa kelewat batas justru bisa jadi berbahaya. Namanya ortoreksia. Kita tahu, hidup sehat itu penting. Makan sayur, buah, minum air putih cukup, olahraga, tidur cukup, itu semua bagus. Tapi masalahnya, kadang kita nggak sadar kalau ada garis tipis antara hidup sehat dan obsesi akan hidup sehat. Dan begitu kita kelewat garis itu, tanpa sadar kita udah masuk ke wilayah yang disebut ortoreksia. Buat yang belum familiar, ortoreksia itu istilah buat orang yang terlalu terobsesi sama makanan sehat. Tapi bukan cuma sekadar suka makanan sehat, ya, ini lebih ke arah ekstrem, di mana setiap keputusan makan didasarkan pada rasa takut, kecemasan, dan kadang malah rasa bersalah yang besar banget. Nah, yang bikin ini agak membingungkan adalah secara kasat mata, orang yang kena ortoreksia tuh kelihatannya justru lebih sehat dari orang biasa. Mereka mungkin sering makan sayur, nggak pernah jajan sembarangan, bahkan tahu banget tentang nutrisi. Tapi di balik itu semua, kadang hidup mereka justru dipenuhi tekanan. Makan jadi bukan lagi soal kenikmatan atau kebutuhan, tapi jadi sumber stres. Karena semuanya harus clean, harus pure, harus bebas ini itu. Akhirnya makan bukan lagi soal menjaga kesehatan, tapi menjaga kendali. Dan ini, teman-teman, yang kadang kita nggak sadari, kita pikir kita sedang memperbaiki diri, padahal tanpa sadar kita sedang memenjarakan diri. Saya pernah baca kisah seseorang yang kena ortoreksia. Awalnya dia cuma pengen hidup lebih sehat. Dia mulai ngurangin gula, ngurangin makanan olahan, mulai baca label nutrisi, tapi lama-lama daftar makanan yang dia anggap aman makin sempit. Makanan yang digoreng, dicoret. Makanan yang ada bahan pengawet, dicoret. Makanan yang nggak organik, dicoret juga. Sampai akhirnya dia cuma berani makan makanan tertentu aja, yang kadang malah nggak cukup memenuhi kebutuhan nutrisinya sendiri. Ironis, kan? Pengen sehat, tapi malah kekurangan zat gizi. Dan yang lebih berat lagi, bukan cuma tubuh yang jadi korban. Mental juga. Karena bayangin deh, kalau setiap kali kalian mau makan sesuatu, kalian harus mikir, apakah ini cukup sehat? Apakah ini akan merusak tubuhku? Apakah aku akan menyesal nanti? Bayangin kalau setiap gigitan penuh rasa takut. Akhirnya hidup jadi kayak diatur sama ketakutan, bukan kesadaran. Dan ini yang bikin ortoreksia berbeda dari sekadar gaya hidup sehat biasa. Saya tahu, di era sekarang, di mana kita dibanjiri konten makanan sehat, resep clean eating, influencer yang tampil sempurna dengan smoothie bowl mereka, tekanan untuk hidup sehat tuh makin besar. Tapi kita harus hati-hati, karena kadang obsesi yang dibungkus dengan label healthy lifestyle itu bisa nyamar jadi sesuatu yang kita anggap keren, padahal kita lagi dalam bahaya. Dan karena itu nyamarnya halus banget, kita jadi nggak sadar. Tapi jangan salah paham juga ya, saya bukan bilang hidup sehat itu salah. Sama sekali bukan. Saya juga berusaha makan lebih baik, minum air cukup, dan olahraga. Tapi intinya adalah keseimbangan. Kalau kalian jadi nggak bisa menikmati ulang tahun teman karena kue ulang tahunnya dianggap beracun, atau kalau kalian jadi menjauh dari keluarga karena mereka masaknya pakai minyak biasa, itu pertanda harus berhenti sebentar dan tanya ke diri sendiri. Aku lagi jaga kesehatan atau aku lagi dikendalikan rasa takut? Karena di balik obsesi makan sehat itu, biasanya ada dorongan untuk jadi sempurna. Ada ketakutan untuk sakit, takut berat badan naik, takut nggak sesuai standar.
Dan kita hidup di dunia yang sering banget ngasih standar-standar itu secara nggak langsung. Media sosial penuh sama foto-foto orang yang badannya ideal, hidupnya seolah teratur, makannya super sehat. Kita jadi mikir, aku harus kayak gitu juga. Dan dari situlah, obsesi bisa tumbuh. Kita ngerasa makin dikit kita makan makanan jahat, makin baik kita jadi. Padahal, siapa sih yang bisa makan 100% bersih dan sehat terus-menerus tanpa stres? Manusia biasa pasti punya momen pengen makan es krim, gorengan, atau makanan comfort lainnya. Dan itu wajar. Kita juga perlu paham, makan itu bukan cuma soal fisik, tapi juga soal emosional dan sosial. Makanan bisa jadi penghubung antara kita dan keluarga, kita dan teman-teman. Kita bisa berbagi cerita sambil makan bareng. Kita bisa bahagia karena menikmati makanan favorit masa kecil. Kalau semua itu hilang cuman karena kita takut makanan ini nggak sehat, hidup jadi hambar. Dan kesehatan yang kita kejar pun bisa jadi cuman ilusi. Karena apa gunanya tubuh sehat kalau mental kita justru tersiksa? Kalau kalian mulai ngerasa terlalu terobsesi sama makanan sehat, mungkin saatnya untuk ambil langkah mundur dan refleksi. Tanyain diri sendiri, apakah aku makan dengan kesadaran atau dengan kecemasan? Apakah aku memilih makanan karena aku sayang tubuhku atau karena aku takut dikomentari orang lain? Apakah hidupku lebih tenang sejak aku makan seperti ini atau justru lebih stres? Kadang kita butuh jujur ke diri sendiri, dan itu nggak gampang, tapi penting. Ada baiknya juga kalau kita bisa konsultasi sama profesional. Entah itu ahli gizi atau psikolog, mereka bisa bantu kita lihat pola makan kita dari perspektif yang lebih netral. Kadang kita butuh bantuan dari luar untuk sadar kalau kita udah kelewat batas. Karena yang namanya gangguan pola makan itu nggak selalu terlihat dari tubuh yang kurus banget atau berat badan yang turun drastis. Kadang justru tersembunyi di balik pola makan yang kelihatan sempurna. Dan buat kalian yang punya teman atau keluarga yang mungkin mengalami hal ini, coba deh lebih peka. Jangan langsung muji kayak, wah, kamu disiplin banget sih makanannya. Karena kadang pujian itu justru memperkuat dorongan obsesifnya. Lebih baik kita jadi tempat cerita yang aman tanpa menghakimi. Tanyain kabarnya, bukan cuma soal makanannya, tapi juga perasaannya. Karena bisa jadi yang mereka butuhin bukan nasihat tentang makanan, tapi pengertian dan dukungan. Intinya sih, hidup sehat itu bagus. Tapi jangan sampai karena pengen sehat, kita justru jadi nggak sehat secara mental. Jangan sampai kita kehilangan hubungan dengan orang lain, kehilangan rasa nikmat saat makan, bahkan kehilangan hubungan dengan diri sendiri. Kita butuh makan yang bergizi. Iya, tapi kita juga butuh makan dengan damai. Mungkin sekarang waktunya kita mulai ubah definisi sehat. Gak cuma soal apa yang kita makan, tapi juga bagaimana perasaan kita setelah makan. Gak cuma soal tubuh yang ideal, tapi juga pikiran yang damai. Karena kesehatan sejati itu bukan cuma soal angka atau label, tapi soal keseimbangan antara tubuh dan pikiran. Dan itu dimulai dari kesadaran, bukan ketakutan. Jadi buat kalian yang mungkin lagi dalam fase terlalu keras sama diri sendiri karena pengen makan sehat terus, santai. Dengerin tubuh kalian, makan dengan penuh rasa syukur. Nikmati momen-momen kecil kayak makan bareng keluarga, minum teh sambil ngobrol, atau sekadar ngemil sambil nonton film. Karena hidup bukan soal mengontrol segalanya, tapi soal menjalani semuanya dengan penuh makna.